Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah produk lah, ya, produk yang canggih sebenarnya, tetapi dalam hal duluan siapa gitu ya, ini bukan yang pertama. Produknya adalah Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories ini adalah kolaborasi dari Facebook dan Ray-Ban. Ray-Ban kita tahu lah kacamata yang ngetop ya. Kalau Anda dulu pernah nonton film apa itu, Rambo, wah itu pakai kacamata Ray-Ban. Kemudian siapa lagi? Film apa? Mission Impossible ya, dari Tom Cruise juga pakai Ray-Ban. Matrix juga pakai Ray-Ban. Nah, Facebook dan Ray-Ban ini membuat kacamata berbasiskan Ray-Ban, namanya Ray-Ban Stories. Nah, kacamata smart atau kacamata pintar ini sebelumnya sudah pernah dibuat oleh Google, namanya Google Glass. Kemudian ada juga dari Snapchat, ya. Nah, dia bisa merekam, membuat video, sebut saja demikian, melalui kacamata itu, mengambil foto dan sebagainya. Tetapi yang menarik di sini adalah perpaduan dua buah raksasa, yaitu Facebook dan Ray-Ban. Pasti dampaknya akan lebih bergaung ketimbang hanya sekedar Google Glass. Oke? Mari kita lihat dulu petikan videonya yang dicuplik orang terus dibuat TikTok gitu ya. Ya sudahlah, saya pakai aja lah ya. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg di video ini. Oke, mari kita saksikan. Hey everyone! We've believed for a long time that glasses are going to be an important part of building the next computing platform and unlocking a whole new set of experiences for people. So I'm excited that today we finally get to share what we've been working on with EssilorLuxottica. We wanted to build something that would enable you to easily capture and share experiences from your point of view. And we thought, if we're going to build best-in-class glasses, a great place to start is with the iconic Ray-Ban frames that people already love. So I'm proud to introduce to you Ray-Ban Stories. With Ray-Ban Stories, you can capture photos and videos, listen to music or podcasts, or take phone calls, all while staying in the moment and without even taking out your phone. Whether you're on a hike, cooking, or just hanging out or playing outside with your kids, you're going to be able to quickly capture that experience and share it if you want to. And this is just the start. Ray-Ban Stories are an important step towards a future when phones are no longer a central part of our lives. The front of the glasses have two 5-megapixel cameras built in. You can activate the camera with the push of a button on the side of the frame. A tap starts recording a video, or you can tap and hold it to take a photo. Or you can just say, hey Facebook, take a video for a hands-free experience. We also built in discrete open-ear speakers on the side of the frames to let you take calls or listen to music or podcasts. We put this LED light on the front of the glasses so that people around you will know when you're taking a photo or video. It lights up to let people know that the camera is on, and that's more than what smartphones do. There's also a power switch to turn off your glasses whenever you want, like if you're in a private space. When your glasses are off, they are completely off. The mic is off, and you can't take photos or record video. Oke, kalau kita lihat Mark Zuckerberg dengan baik sekali menjelaskan produk dari Ray-Ban Stories ini yang merupakan kolaborasi dari Facebooknya dengan Ray-Ban. Tentu ini akan dipromosikan secara masif oleh Facebook itu sendiri. Sudah jelas lah, ya kan? Dia kan penguasa media sosial di bidang ini.
ya, di Facebook. Nggak ada lawannya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dengan saksama apa yang disebutkan oleh atau diterangkan oleh Mark Zuckerberg adalah dia memakai frame dari Ray-Ban yang orang sudah kenal lah ya. Jadi begitu Anda pakai keren gitu. Beda, mohon maaf, dengan Google Glass gitu yang menurut saya bentuknya agak aneh. Enggak kelihatan kayak kacamata gitu. Snapchat juga menurut saya agak aneh ya, tapi kalau ada yang suka ya kan beda-beda, orang punya selera. Cuman karena saya memang dari dulu sebelum kuliah juga saya sudah pakai itu yang namanya Ray-Ban. Jadi saya seneng gitu ya, ini ada keluar produk Ray-Ban gitu ya. Nah, di sini Mark menjelaskan dengan kacamata Ray-Ban Stories ini Anda bisa mengambil foto ya. Di situ dia ada tombol di sebelah kanan yang dia tadi pertunjukkan, atau Anda bisa ketuknya berbeda untuk mengambil video. Oke, ketika Anda mengambil video, ada LED di sebelah kanan, kecil gitu ya, menyala supaya orang yang di depan Anda itu tahu bahwa dia sedang Anda shoot gitu ya. Itu memang etikanya ketika mengambil video orang. Begitu juga ada LED di dalam kacamata supaya Anda lihat di sebelah kanan atas, kalau dia nyala, oh artinya sedang merekam. Oke. Selain itu juga bisa Anda ngambil foto. Nah, video dan fotonya yang saya lihat hasilnya jadinya persegi 4, bukan landscape. Kenapa? Karena memang kacamata ini ditujukan untuk orang ngambil gambar dan video untuk di-share di Facebook atau Instagram Story lah gitu juga bisa. Yang mana rata-rata bujur sangkar persegi 4. Kameranya tidak bagus-bagus amat sih. Cuman 5 megapiksel, kecil. Ya, tetapi untuk sebuah kacamata yang ditempeli, sebut saja demikian, sensor 5 megapiksel sudah cukup oke. Ya, kalau kita bandingkan dengan kamera-kamera sekarang yang sudah 20 megapiksel, bahkan ada yang sampai 50 sampai 100, maka 5 megapiksel kualitasnya tentu di bawah mereka. Tapi ya kalau cuman untuk sharing di Facebook dan di Instagram cukup oke. Oke. Kemudian di sini kalau menurut catatan saya, dia juga dipelengkapi, nanti saya kasih lihat lagi ya, karena tadi di presentasinya Mark Zuckerberg cuman garis besar. Ketika Anda beli, harganya itu sekitar $299, sebut saja $300. $300 kalau dengan kurs sekitar 14.000, sekitar 4,2 juta lebih sedikit. Itu harga di Amerika, tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu karena harus bayar pajak dan segala macam. Itu ada box yang mana nanti Anda bisa taruh kacamata dalam box, nanti dari box itu Anda colok ke sumber daya listrik dan dia otomatis mencharge kacamata itu. Menarik ya. Jadi rapih gitu, Anda tinggal taruh kacamatanya di dalam box, nanti dia charge ya. Di sini di catatan saya yang saya sudah ini, selain kameranya 5 megapiksel, kameranya itu meskipun Anda pasang, bukan Anda pasang, menempel di kacamata, dia stabil karena ada stabilizer istilahnya, yang mana dia tidak akan bergetar meskipun Anda bergerak-gerak gitu ya ketika Anda mengambil video. Ya pastilah badan Anda bergerak atau Anda sambil jalan dan itu dia stabil. Ya. Nah, speakernya yang ada di kiri dan kanan memungkinkan Anda misalnya mengangkat telepon ya, tapi tanpa harus telepon Anda dekatkan ke kuping karena ini sudah terhubung antara handphone dengan Ray-Ban Story ini. Anda angkat saja teleponnya, Anda bicara seperti Anda bicara sama orang tapi orangnya nggak ada gitu ya. Atau Anda dengarkan musik Spotify atau apa, atau Anda dengarkan apalah video dari YouTube. Nah, suaranya itu keluarnya melalui dua sisi dari Ray-Ban Story ini. Menarik, menarik. Nah, di sini di Ray-Ban Story ini untuk mengatur suaranya itu Anda tinggal sentuh
Nanti saya kasih lihat ini ya. Menarik, tinggal disentuh gitu ya. Untuk memperbesar, memperkecil. Kalau Anda dengar musik, Anda ketuk gitu ya, dia pindah ke track berikutnya. Wah, menarik gitu ya. Kemudian sekali charge katanya, baterainya itu ya sayangnya ini kan namanya juga kecil ya. Cuman tahan 3 jam kalau Anda pakai untuk dengar musik nonstop. Anda cas, kalau Anda dengar musik terus-menerus 3 jam habis. Musik dicas lagi. Tapi kalau tidak untuk dengar musik terus-menerus, untuk sekali-sekali ngambil video, sekali-sekali ngambil foto, bisa tahan 6 jam. Oke? Yalah, apa yang Anda harapkan lah, frame-nya tipis, baterai yang ada di dalam bingkainya itu juga kecil. Lumayan kalau bisa untuk 3 jam. Nah, tetapi ada catatan di sini. Menariknya ketika Anda shoot atau ambil video, itu cukup dengan Anda mengarahkan pandangan Anda ke area yang Anda mau shoot, kemudian Anda rekam gitu ya. Itu akan sesuai dengan pandangan mata Anda. Sayangnya hanya 30 detik. Hanya 30 detik. Tidak bisa Anda bikin video itu yang panjang gitu ya. Satu-satunya cara kalau Anda mau bikin video yang panjang, ya Anda shoot sekali 30 detik, nanti sambung lagi, shoot lagi ya. Tapi Anda harus edit karena Anda itu terpotong-potong. Nah, di sini katanya kapasitas memori yang ada di Ray-Ban Story itu kalau Anda ambil video terus bisa untuk sampai 50 video. Kalau 50 video, satunya itu 30 detik, artinya totalnya 25 menit. Oke? Jadi kalau Anda mau bikin klip 10 menit, tapi dipotong-potong 30 detik masih bisa. 20 menit masih bisa. Tapi kalau Anda mau bikin syuting 1 jam nggak bisa. Memorinya tidak cukup. Nah, kalau Anda pakai itu hanya untuk ambil foto aja, tidak untuk merekam video, bisa menyimpan 200 foto. Oke, hebat ya. Hubungan antara Ray-Ban Story ke handphone Anda melalui sebuah aplikasi dari Facebook, namanya Facebook View. Anda bisa transfer video yang Anda shoot atau foto yang Anda ambil ke handphone Anda melalui aplikasi Facebook View ini. Menarik, ya. Kapasitas memorinya ya nggak besar karena tadi saya sudah sebut cuma 50 video atau 200 foto, cuma 4 GB yang ada di kacamata. Nah, di sini menariknya lagi, ya. Ketika Anda beli kacamata ini, asumsi tidak lama lagi masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, di situ sekarang ini. Makanya dikatakan yang saya lihat review-review yang ada di Amerika, kacamata ini cukup baik untuk permulaan. Tetapi sepertinya akan terus dikembangkan oleh Ray-Ban dan Facebook. Apa contohnya? Begini. Sekarang ini kacamata smart atau kacamata cerdas ini hanya bisa untuk syuting video, ngambil foto, dengarkan musik, ya, menerima panggilan telepon, ada telepon masuk, ini sudah terkoneksi, Anda terima, nah Anda tinggal bicara gitu ya, bisa. Atau Anda bisa menginstruksikan smart glass atau kacamata cerdas ini untuk mengambil video atau foto hanya dengan suara. Misalnya, Facebook take a photo, misalnya. Dia akan ambil foto. Facebook take a video, dia buat video tanpa harus Anda sentuh tombolnya. Oke, menarik. Tapi hanya itu saja. Facebook sebelumnya sudah pernah membuat sebuah, sebut saja kacamata virtual yang besar gitu ya. Buat orang main game gitu ya. Jadi dia bisa lihat tanpa harus melihat layar gitu ya. Kemungkinan besar di kemudian hari kacamata Ray-Ban Stories ini akan terus dikembangkan sehingga Anda bisa melihat layar handphone Anda tanpa harus Anda lihat seperti ini. Sudah terkoneksi, Anda bisa lihat di layar kacamata yang ada di depan Anda. Itu pengembangan berikutnya. Cuman kapan
Saya tidak tahu. Kemudian yang sudah pasti resolusi dari kameranya yang sekarang cuma 5 megapiksel mungkin akan ditingkatkan 10K, 15K gitu ya. Kemudian memori yang sekarang cuma 4 GB mungkin akan dikembangkan jadi 10 GB misalnya, ya kan? Video yang sekarang 30 detik mungkin nantinya dibuat bisa lebih dari 30 detik dan tidak hanya sekedar bujur sangkar formatnya. Oke. Nah, ini sangat menarik, ya kan? Kalau itu sudah dikembangkan sedemikian rupa, ya, maka ini akan menjadi kacamata yang ideal bagi Anda yang suka main money game Ponzi VTube misalnya. Ya, kalau VTube masih bisa nyala. Pastinya sih nggak akan nyala menurut saya. Atau Anda yang suka nonton iklan dari Vito, ya kan, yang katanya lagi main tenis 90 hari. Ya, atau Anda nonton iklannya JAA Lifestyle hanya dengan pasang kacamata Ray-Ban Stories ini. Cuma sayangnya sekarang belum bisa, ya. Nanti kalau sudah dikembangkan mudah-mudahan bisa. Jadi Anda benar-benar rebahan sambil pakai kacamata tuh nonton iklannya gitu. Oke? Tapi sekarang belum, ya. Jadi itulah perkembangan teknologi yang terbaru. Baru aja. Ini benar-benar baru, barang baru, ya. Yang saya yakin tidak akan lama lagi kemungkinan besar akan masuk ke Indonesia. Karena di Indonesia produk Ray-Ban itu sudah lama ada di Indonesia. Untuk memasukkannya itu tidak perlu cara yang berbelit-belit. Beda dengan untuk mendatangkan Google Glass yang perlu usaha khusus. Sedangkan kalau Ray-Ban kan sudah ada di Indonesia. Oke, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.